Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnaini Deli Maulana, guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sekarang, saya berstatus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bahasa Indonesia Angkatan keempat Universitas Sriwijaya tahun 2021. Hari ini, Selasa 16 November tahun 2021, bertempat di kelas 8 SMP Negeri 1 Banda Baru, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus ketiga dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan tema teks cerita fabel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam Bahasa Indonesia, salam Bahasa Indonesia, salam Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Jadi selama beberapa hari ini kita tidak bertemu. Apa kalian ada mengulang? Jadi pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi lanjutan kita tentang teks cerita moral atau teks fabel. Ya, Yoni, suaranya yang bisa kecil Yoni. Ya, jadi intinya fabel itu cerita fiksi, ya, atau cerita fantasi yang diperankan oleh hewan berwatak manusia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dona Golanda, Eliana, Ibnu Hajar, Indonesia mana? Indonesia mana? Apa keterangannya Indonesia yang terakhir? Satu orang lagi. Padahal dia siswa pindahan ya, yang terakhir dia. Pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang cerita fabel atau cerita fantasi atau moral. Jadi cerita fabel ini itu diperankan oleh hewan. Tokoh pemerannya itu hewan. Watak yang disematkan dalam tokoh tersebut itu watak manusia. Jadi beraneka ragam watak yang dimiliki oleh manusia, ya, juga disematkan kepada hewan yang ada di dalam cerita fabel tersebut. Apa-apa saja watak manusia yang kalian ketahui? Dengki, sombong, iri hati. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari tentang cerita fabel ini? Ya, apa manfaatnya? Agar kita mengetahui watak-watak karakter manusia, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
itu mengklasifikasikan teks cerita moral atau cerita fabel. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan teks cerita moral atau fabel. Jadi yang pertama, langsung kita masuk ke materinya. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ada juga nama satu lagi, teks cerita moral fabel merupakan teks yang berisikan cerita hewan yang mengandung nilai moral. Struktur pembentuk teks cerita moral atau fabel itu yang pertama ada orientasi, kedua komunikasi, ketiga resolusi, keempat koda. Selanjutnya memuat informasi berdasarkan khayalan atau mungkin juga dari kisah nyata. Makanya fabel itu ada fabel fiksi fantasi, ada fabel fiksi ilmiah. Jadi kejadian itu benar-benar pernah terjadi, tapi diceritakan melalui hewan fabel. Benar terjadi watak seperti itu, tapi diceritakan melalui fabel. Kemudian merupakan teks fiksi, ya. Ada juga dia teks fiksi menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat yang berlawanan. Menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat yang berlawanan. Terus ceritanya pendek singkat. Disebut juga dengan teks moral. Ya. Ciri bahasa teks cerita fabel. Yang pertama itu memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik atau kepribadiannya. Unsur-unsur intrinsik cerita fabel itu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Siapa tokohnya di sini? Hewan. Alur atau plot. Plot atau alur merupakan cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Alurnya berawal si kancil dari semak-semak belukar hingga ke sungai. Sampai di sungai dia bertemu buaya. Contoh teks cerita fabel: seekor rubah dan seekor kucing. Orientasinya, suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang ngobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong yang menjual betapa pintarnya dia. Kenapa saya tahu? Setidaknya 1000 cara untuk menjauh dari musuh kita bersama, yaitu anjing, katanya. Itu termasuk ke dalam orientasi. Orientasi itu pembuka awal dari fabel. Kemudian adanya konflik. Konfliknya di mana? Saya hanya tahu satu cara untuk menjauh dari anjing, kata si kucing. Kamu harus mengajari saya beberapa trik menjauh dari anjing. Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajarkan kamu beberapa trik sederhana. Jawab rubah, ente. Saat itu mereka mendengar gongongan dari anjing dan kejauhan. Lama-kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Disinilah timbul konflik. Kemudian adanya penyelesaian yang disebut dengan resolusi. Seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan anjing tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Mana 1000 trik yang akan kau gunakan? Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya, trik apa yang harus dipakai? Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing tersebut tiba, dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Jadi koda. Yang terakhir itu koda. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah satu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan. Jadi kita jangan selalu hanya berhayal dengan yang
belum jelas, tapi jalani apa yang sedang kita alami sekarang. Ya, lebih baik makan jagung di alam nyata daripada makan pizza di alam mimpi. Jadi seperti itu. Itu pesan moralnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kupu-kupu berhati mulia. Dia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Kata si kupu-kupu. Kata si kupu-kupu. Ya, kata si kupu-kupu. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Sudah ya? Sudah siap semua? Tuliskan nama kalian, nama kelas pelajaran Bahasa Indonesia. Teks berikut untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Di hutan belantara hiduplah seekor landa. Namanya Landa. Jarang sekali dia bermain dengan binatang lain. Si Landa tidak mau bermain dengan binatang lain. Pertanyaannya, nomor 1. Perbaikan atas kesalahan penggunaan kata depan di pada kutipan fabel tersebut adalah lebih. Waktunya 10 detik. Nomor 2. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada tokoh dalam kutipan fabel tersebut adalah. Nomor 9. Manakah tema yang tidak tepat untuk teks fabel di atas? A. Singa malam, B. Kecerdikan, C. Cerobohan, D. Keberanian. 10. Simak kutipan teks cerita fabel berikut. Masalahnya, Gigi terlalu tinggi untuk melakukan kerjaan yang ditawarkan padanya. Gigi terlalu tinggi. Saat ia tekuk, ibunya menyentuhmu di perut. Sepertinya aku hanya cocok untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan. Ya, cuma Gigi pada suatu pagi sambil matanya menerawang memperhatikan sekitarnya. Topik kutipan teks cerita fabel di atas yang benar adalah A. Badan Gigi terlalu besar untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan padanya. Coba disimak. B. Gigi ditawari jadi kondektur bus, namun lehernya yang panjang itu harus lumpuh jika berada di dalam bus, dan itu membuat lehernya nyeri. C. Gigi ditawari sopir taksi, namun lehernya tertutup jika duduk di ruang penghuni. D. Gigi hanya pantas bekerja sebagai tukang cat rumah penghunian di tempat dia tinggal. Sekarang masing-masing dari kalian tukarkan jawaban kalian itu dengan teman kalian. Tukarkan. Tidak ada yang memeriksa punya diri sendiri. Sudah dipastikan bukan punya diri sendiri? Ya, sudah. Oke. Sekarang kita lihat jawaban dari ulangan harian ini. Yang pertama, jawaban yang benar adalah B. Kalau salah maka halang, kalau benar centang. Yang kedua A. Sudah yang ketiga A? Yang keempat D. Yang kelima D. Keenam B. 7 C. 8 B. 9 C. 10 B. Siapa yang benar 10? Di bawah kalian tulis. Di bawah. B sama dengan berapa kalian tulis? S sama dengan berapa? B itu benar, S itu salah. Coba. Jadi kembalikan pada teman kalian masing-masing. Jadi apresiasi untuk kalian semua atas apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, coba disimak sebentar lagi refleksi dan penguatan kita hari ini.
Jadi fungsi dari pembelajaran tentang teks cerita fabel ini, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu merupakan watak individu setiap kita. Jadi di sini di fabel ini diperankan oleh semoga saja kita memiliki akhlak dan etika yang baik, yang patuh dan disiplin sangat diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Silakan pulang.